Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nyuwedi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada kiriman, yaitu dapat servisan dari sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah konsultasi di via WhatsApp teman-teman, yaitu untuk menanyakan kerusakan Oppo A3s, disuruh untuk penggantian kaca touchscreen atau glass. Sedangkan untuk glass atau kaca touchscreen-nya ini beliau membeli sendiri. Setelah saya unboxing, ada 2 unit kaca touchscreen atau glass dengan warna putih, dan sedangkan untuk LCD-nya ini dengan kaca touchscreen warna hitam ya teman-teman, atau yang standarnya. Entah kenapa ini beliau membelinya warna putih teman-teman, tapi lebih ada eksperimen baru, yaitu Oppo A3s dengan menggunakan kaca touchscreen yang warna putih. Nanti hasilnya seperti apa? Oke, saya coba untuk cek dulu infonya. Saya menyalakan infonya dulu untuk memastikan kondisi LCD beserta fungsi dari touchscreen-nya teman-teman. Oke, handphone sudah menyala sampai menu. Kita coba untuk cek lebih detail kondisi LCD-nya. Ini tujuannya agar tidak ada salah paham ya teman-teman antara pemilik handphone sama teknisi. Ada bercak warna putih di bagian bawah, kelihatan jelas, dan juga ada beberapa titik white spot atau titik putih di bagian bawah. Sedangkan untuk fungsi touchscreen masih bisa digunakan dengan normal teman-teman. Oke, untuk semua layar, untuk saya sentuh ke semua area touchscreen itu bisa berfungsi dengan normal, dan kontrasnya juga bisa diatur. Oke, saya coba cerahkan total. Ini saya coba untuk cek kembali LCD-nya. Di bagian sisi bawah kanan itu juga ada titik white spot sedikit ya teman-teman. Ini besar kemungkinan LCD sudah pernah diganti mungkin. Dan juga beliau sudah konsultasi, ada kerusakan lain seperti antena WiFi itu patah, dan juga di bagian ini ada bagian untuk lubang bagian sensor proximity itu kelihatan jelas seperti ada bekas goresan atau bekas dikerik teman-teman. Jadi kamera atau dekat kamera depan itu ada lubang sensor proximity panggilan, itu bekas dikerik. Kita coba untuk cek dulu, apakah nanti kita coba untuk pembongkaran untuk mengecek lebih detail di bagian kaca touchscreen yang sudah dikerik tadi teman-teman. Oke, handphone sudah kita bongkar dan kita lepas. Untuk di bagian ini ada bagian baterai, ini agak sulit saya lepas. Mungkin ini ada lem di bagian bawah LCD, maksud saya di bawah baterai teman-teman. Oke, seperti itu kondisinya. Jadi kalau bisa untuk pemasangan baterai jangan dikasih lem ya teman-teman, atau lebih baik itu digunakan atau menggunakan yaitu solasi double tip atau solasi bolak-balik. Setelah selesai kita bongkar, kita gunakan alat separator. Ini tujuannya untuk pemanas LCD, yaitu untuk mempermudah pembongkaran LCD teman-teman. Meskipun LCD ini dibilang masih utuh, tidak retak, tapi beliau minta diganti kaca touchscreen karena mungkin di bagian lubang sensor proximity-nya kaca touchscreen-nya habis dikerik teman-teman. Oke, ini di tahap yang agak risiko untuk membongkar LCD dari frame, terutama itu LCD yang bekas gantian. Otomatis biasanya lemnya keras dibanding LCD yang masih original teman-teman. Oke, kita lepas pelan-pelan LCD dari framenya, dan sudah selesai kita bongkar. Kita coba untuk melepas atau memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya dengan alat separator dengan suhu yang panas yang sudah kita setting sebelumnya, dan kita gunakan kawat pemisah. Untuk kawat pemisahnya saya menggunakan ukuran ketebalan 0,03 mili. Ini sangat minim resiko ya teman-teman. Menggunakan kawat yang kecil itu
meminimkan resiko, karena apabila ketebalan kawat itu bisa menyebabkan timbulnya tompel ataupun bisa menyebabkan LCD rusak. Setelah kita pisah LCD dari kaca touchscreen-nya, masih ada sisa lem di bagian LCD. Kita bersihkan dulu, bisa menggunakan alat elektrik, yaitu alat gulung elektrik, atau bisa menggunakan pinset secara manual seperti ini. Kita gulung pelan-pelan dan harus ekstra hati-hati teman-teman. Meskipun kita sudah selesai memisahkan kaca touchscreen, itu jangan dianggap sepele ya teman-teman, tetap kita mengerjakannya dengan hati-hati. Oke, sudah selesai kita membersihkan sisa lemnya, tapi masih ada sedikit membekas di LCD-nya. Nanti kita coba untuk membersihkan. Ini saya menggunakan tatakan seperti kardus yang sudah saya lubangi, tujuannya untuk menghindari resiko agar fleksibel antara LCD itu bisa presisi teman-teman. Kita bersihkan menggunakan cairan pertamax. Kalau saya sering menggunakan tisu kering biasa juga. Dan setelah kita bersihkan, kita lanjut untuk proses, yaitu pemasangan gelas atau kaca touchscreen. Dengan cara kita presisikan frame atau LCD-nya kita pasang ke frame sambil kita kasih kertas atau ganjalan kertas di bagian bawah LCD. Tujuannya untuk proses pemasangan atau mempermudah pemasangan kaca touchscreen-nya. Oke, ini adalah kaca touchscreen atau gelas yang sudah dibeli sama beliau dengan warna putih dan juga sudah termasuk lem OK. Oke, kita lepas plastik lem OK dan kita presisikan kaca touchscreen di bagian paling bawah dulu. Yang di bagian bawah LCD sudah kita kasih tatakan. Tujuannya untuk memancing pemasangan kaca touchscreen. Apabila nempel sedikit, kita angkat bebarengan. Dengan posisi tangan kiri itu tugasnya untuk mengasih jarak renggang ya teman-teman. Ada jarak kerenggangan, tujuannya agar tidak menempel secara otomatis antara LCD dan juga kaca touchscreen-nya. Sebelum kita pijit atau dengan proses secara manual, kita cek dulu apakah presisi atau belum antara kaca touchscreen dan juga LCD teman-teman. Jika sudah presisi antara kaca touchscreen dan LCD, kita bisa melanjutkan pemasangan secara manual seperti ini, yaitu dengan cara kita tekan secara halus sambil kita dorong juga secara halus teman-teman. Dengan cara kita tekan menggunakan ujung kuku jempol sambil kita dorong perlahan dari bawah ke atas dan juga dari sisi kiri ke kanan dan juga seterusnya teman-teman. Ini tujuannya agar tidak ada sisa gelembung yang ketinggalan di bagian tengah layar LCD. Apabila kita langsung menempelkan secara otomatis, itu bisa menyebabkan gelembung udara yang sangat besar yang ada di tengah layar LCD. Meskipun kita menggunakan teknik otomatis, yaitu menggunakan alat paper remover, itu biasanya tidak selang beberapa lama atau hanya beberapa sebentar keluar dari paper remover, itu biasanya menyebabkan keluar gelembung teman-teman. Jadi bisa dikerjakan secara manual seperti ini dulu untuk meratakan kaca touchscreen dan lem OK keringnya agar tidak ada gelembung udara, baru dimasukin ke paper remover teman-teman. Kalau sudah terbiasa dengan teknik yang saya gunakan secara manual, otomatis tidak bakal ada gelembung udara. Dan kita cek di bagian lubang sensor proximity-nya, itu kelihatannya sudah kasih lubang teman-teman atau sudah dilubangi. Dan di bagian ini saya cek yaitu antena WiFi, itu switch antena WiFi nya patah satu ya teman-teman. Nanti setelah itu kita coba untuk memperbaikinya, karena di bagian sensor proximity nya juga ada gangguan atau bermasalah, yaitu apabila kita menggunakan panggilan telepon, otomatis layar akan tiba-tiba redup dan mati teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pengetesan layar LCD-nya setelah kita selesai penggantian kaca touchscreen. Oke, perhatikan tidak ada sisa gelembung sama sekali meskipun dengan teknik secara manual. Jadi apabila kalian sudah terbiasa, mungkin insya Allah tidak bakal ada sisa gelembung dalam proses pengerjaan penggantian kaca touchscreen atau glass. Oke, kita cek untuk fungsi LCD masih bisa berfungsi dengan normal, dan perhatikan di bagian ini. Setelah saya melakukan panggilan, itu otomatis layarnya tiba-tiba gelap dan mati teman-teman.
yaitu disebabkan oleh sensor proximity-nya. Perhatikan untuk sensor proximity-nya, apabila tidak saya pasang mesinnya, itu saat saya tekan sensor proximity-nya, otomatis layarnya akan mati teman-teman. Jadi untuk sensor proximity ada masalah saat kita pemasangan mesin ke bodi atau frame, itu proximity-nya tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke, untuk pengerjaan pemasangan atau penggantian gelas sudah selesai. Sekalian kita perbaiki di bagian yaitu antena atau switch antena di bagian WiFi. Kita lepas dulu di bagian kamera depan dan juga kamera belakang. Ini tujuannya agar kameranya tidak kotor teman-teman. Oke, perhatikan di bagian switch antena WiFi yang patah. Saya coba untuk solder ulang, yaitu untuk menambahkan tenor sedikit, dan kita akan coba untuk pengecekan lebih detail apakah ada jalur yang putus atau tidak teman-teman. Di situ ada komponen resistor, kita lepas dulu atau kita buang untuk lem perekatnya atau lem pelindung resistornya. Kita coba kerik dulu di bagian jalurnya, apakah masih tersambung atau putus teman-teman. Oke, setelah saya kerik, ini masih terhubung, untuk jalurnya tidak putus, alhamdulillahnya. Sekarang kita gunakan mesin bekas yang tidak terpakai, kita manfaatkan untuk mengambil yaitu switch antena dan kita presisikan ke mesin. Oke, sudah terpasang. Untuk kabel, maksud saya bukan kabel ya teman-teman, tapi switch antena WiFi nya atau penguat antena WiFi. Sekarang di bagian ini perhatikan, saya menggunakan solasi busa warna hitam, yaitu solasi double tip berbentuk busa yang kecil. Saya potong sesuai yang saya perlukan, yaitu kita kasih pembatas karena sensor proximity ada 2 titik mata sensornya, itu harus terpisah teman-teman. Apabila kita tidak kasih pembatas seperti solasi double tip yang berbentuk busa, itu biasanya menyebabkan sensor proximity terganggu. Oke, setelah kita lindungi atau kita pisahkan di bagian tengah sensor proximity yang ada 2 mata, itu kita kasih pembatas agar sensor proximity-nya bisa berfungsi kembali. Oke, kita pasang untuk mesinnya ke bagian body frame dan lanjut kita pengetesan apakah sensor proximity bisa berfungsi dengan normal dan juga kekuatan sinyal WiFi dan juga kekuatan sinyal internet kuota datanya. Kita bersihkan dulu untuk kamera belakang atau kaca kamera yang ada di bagian backdoor, tujuannya agar lebih bersih dan hasilnya bisa jernih untuk kameranya. Kita coba untuk nyalakan handphonenya dulu teman-teman. Oke, perakitan sudah selesai semua, tinggal kita pengetesan terakhir. Oke, handphone sudah menyala, kita coba untuk cek ulang teman-teman. Oke, perhatikan di bagian ini untuk sinyal WiFi sudah saya aktifkan dan kita coba untuk tes proximity panggilannya. Oke, apabila sensor proximity kita tutupi menggunakan tangan, otomatis layarnya akan redup dan mati. Apabila kita lepas untuk sensor proximity-nya tidak kita tutupi, otomatis layarnya akan menyala kembali teman-teman. Alhamdulillah untuk sensor proximity bisa berfungsi dengan normal dan kita cek kekuatan sinyal WiFi yang tadi sudah kita kerjakan untuk di bagian antena WiFi yang patah. Oke, setelah kita ganti, alhamdulillah untuk WiFi nya sudah muncul dengan sinyal full. Kita tes menggunakan kuota data WiFi. Saat kita sudah sambungkan WiFi nya, kita cek menggunakan aplikasi YouTube untuk memutar salah satu video. Oke, sangat normal sekali dan sangat berjalan lancar sekali, tidak putus-putus dan tidak lemot teman-teman. Oke, kita koneksikan menggunakan charger ada di angka 20% dan chargernya terhubung dengan normal. Sekarang kita cek kualitas kamera belakang dan kamera depan. Untuk kamera belakang masih jernih, namun kamera depan ini agak buram karena
awal pengerjaan dulunya itu tidak bersih teman-teman, tidak hati-hati menyebabkan kamera depannya kotor atau sedikit agak blur. Sedangkan untuk sensor proximity bisa berfungsi dengan sangat normal. Dan semoga bermanfaat. Jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.